Selamat malam, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah bersedia masuk di room Zoom yang saya buat. Kali ini kita mau sedikit membahas tentang buku panduan dan penelitian penulisan ya. Jadi saya ada buat buku panduan untuk nantinya kalian jadikan pedoman dalam penulisan skripsi ya. Saya sudah komunikasi dengan Kaprodi dan Kaprodi juga sudah mengiyakan kalau nanti buku panduan penelitian ini akan digunakan dalam proses penyelesaian studi mahasiswa pendidikan sejarah. Jadi saya harap teman-temannya yang lain yang belum gabung itu bisa dikomunikasikan karena ini penting. Ini penting untuk kalian nanti di semester 7 atau 8 sudah melakukan proses penyelesaian studi atau dalam hal ini itu penulisan skripsi, proposal dan skripsi. Jadi seperti itu ya. Oke baik, jadi kita tidak usah terlalu lama. Kita juga durasi Zoom itu hanya 40 menit ya karena kita masih basic. Jadi buku panduan ini saya akan jelaskan poin-poin di dalamnya yang nantinya akan kalian pakai sebagai panduan dalam penulisan skripsi. Kalau bisa videonya diaktifkan ya, supaya kalian masuk dalam rekaman Zoom. Bisa diaktifkan. Piska, Spanyol, Yuluku. Selamat malam, Bapak izin saya lagi di jalan pulang ke rumah karena ini saya ada ke rumah teman untuk print tugas, Bapak. Oh gitu. Jadi yang masih di yang sudah di rumah lah diaktifkan videonya. Audionya tetap di mute, tapi videonya tolong diaktifkan karena ini saya rekam. Ini nantinya jadi laporan saya di Jakarta, nanti di Depok, supaya kalian masuk dalam rekaman. Oke baik ya, jadi kita langsung saja. Dalam buku panduan ini nanti kalian akan dapatkan penjelasan teknis terkait penyusunan skripsi ya. Jadi nantinya di prodi pendidikan sejarah itu tidak ada lagi yang skripsinya si A berbeda dengan skripsinya si B. Jadi saya di prodi pendidikan sejarah itu kemarin melihat teknis penulisan di prodi kita itu sekarang itu ini ya sangat tidak teratur ya. Baik dari teknis penulisan atau penggunaan metode penelitian sejarah itu tidak serentak ya. Jadi saya harap nanti dengan adanya buku ini, skripsi yang ada di prodi pendidikan sejarah itu lebih teratur, lebih seragam, jadi tidak ada lagi yang nanti
sampulnya itu ada logonya yang lebih besar, ada yang logo yang kecil. Jadi nanti logonya itu ukurannya sama semua, tulisannya sama semua, ukuran tulisannya juga sama semua. Jadi nanti di buku panduan ini diatur semua ya. Jadi seperti itu. Bisa dilihat ya? Di screen bisa dilihat. Oke, baik. Silahkan disimak baik-baik ya, saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam buku panduan ini bisa dilihat daftar isinya ya. Itu halaman pertama itu nanti akan dibahas tentang pengertian metode penelitian sejarah, kemudian di bagian B itu ada langkah-langkah metode penelitian sejarah, kemudian nanti di poin-poinnya itu ada pemilihan topik, kemudian ada heuristik, kritik sumber, interpretasi, kemudian historiografi. Nah, terkait penjelasan tentang pemilihan topik, heuristik, dan kritik sumber juga nanti akan dijelaskan di dalam buku ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan atau membacakan secara detail, nanti kalian bisa baca dari buku ini saja ya, dari buku panduan ini ketika sudah dicetak, sudah diterbitkan, nanti adik-adik mahasiswa bisa membaca buku panduan ini dan bisa melihatnya secara detail. Kemudian di C itu ada sistematika penulisan penelitian sejarah, mulai dari sistematika proposal, ya. Nanti ke adik-adik bisa lihat juga pembuatan halaman sampul yang benar itu bagaimana, kemudian halaman pengesahan yang benar itu bagaimana, kemudian judul yang benar itu bagaimana, ya kan? Kemudian latar belakang, cara menulis latar belakang itu bagaimana yang benar, itu nanti dijelaskan semua di dalam buku panduan ini. Kurang lebih nanti tahapan-tahapannya itu, tahapan-tahapan proposal itu ada beberapa hal ya, mulai dari halaman sampul, halaman pengesahan, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian ada kerangka pikir. Seperti itu. Kemudian di bagian D itu ada teknis penulisan tugas akhir, ya. Jadi ada teknis penulisan skripsi ya. Mungkin kita langsung masuk di dalam saja supaya lebih jelas. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di dalam buku panduan ini nanti dijelaskan juga itu bagaimana cara memilih judul yang benar, ya kan? Seperti ini. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat kan? Jelas kan? Jadi nanti ada langkah-langkah, ini langkah-langkah metode sejarah. Nanti adik-adik yang bingung bagaimana caranya menentukan judul skripsi yang benar, yang baik, itu nanti dijelaskan di sini. Identifikasi masalah, kemudian pemilihan judul ya, nanti dijelaskan di sini. Kemudian bagian B itu ada heuristik, pengumpulan data atau sumber, nanti juga dijelaskan di situ bagaimana caranya adik-adik mahasiswa mau bagaimana caranya mengumpulkan data atau mengumpulkan sumber, itu bisa dilihat nanti di buku panduan ini juga ya. Itu sudah dijelaskan secara detail juga. Selain ini kan metode penelitian sejarah kan sudah dipelajari juga di mata kuliah ya. Jadi nanti detailnya kalian bisa baca di sini juga.
Jadi seperti itu. Jadi nanti sembari kalian menulis skripsi, kalian juga bisa melihat buku ini sebagai bahan rujukan. Jadi kalau kalian lupa bagaimana caranya mengumpulkan sumber, nah, kalian bisa baca buku ini. Gitu ya. Ada kritik sumber, kemudian ada interpretasi, kemudian ada historiografi sebagai tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu penulisan sejarah. Nah, nanti di penulisan proposal kan sebelum kita skripsi kan ada penulisan proposal ya. Jadi nanti judul yang sudah dipilih itu dibuatkan proposalnya. Nanti proposalnya itu yang akan diujian proposalkan. Nanti ada ujian proposal sebelum ujian skripsi, itu ada ujian proposal dulu ya. Sebelum melakukan penelitian nanti Anda melakukan ujian proposal. Nah, jadi di dalam proposal itu nanti ada poin-poin seperti ini ya. Halaman sampul, halaman pengesahan. Nah, itu yang harus kalian buat. Jadi nanti di buku ini juga kalian bisa melihat susunan-susunan proposal itu kayak bagaimana, ini nanti ada di sini dijelaskan. Mulai dari halaman sampul, kemudian halaman pengesahan, itu nanti ada dijelaskan. Kemudian yang penting menurut saya di sini adalah tahapan di mana kalian pada saat menulis skripsi ya. Jadi seperti ini tahapannya. Nanti di buku ini juga sudah dijelaskan secara detail. Bahkan ada nanti di bagian terakhir di lampiran itu ada gambar contoh sampul yang benar. Nanti kalian kalau bikin sampul nanti disesuaikan dengan gambar yang ada di lampiran itu. Jadi nanti kalian lebih mudah membuat sampul atau membuat lembar pengesahan, itu akan lebih mudah kalau ada buku panduannya. Jadi tidak ada lagi yang nanti yang logonya kebesaran, ada logonya kekecilan. Jadi nanti seragam semua ya. Seperti itu. Kemudian kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, biodata penulis, itu nanti dijelaskan semua di buku panduan ini ya. Nah, ini yang penting juga saya jelaskan. Nanti di dalam buku panduan ini ada teknis penyajian. Ya. Teknis penyajian itu meliputi pengetikan. Jadi nanti naskah itu atau skripsi kalian nanti diketik dengan menggunakan spasi 2 ya. Dengan menggunakan kalimat pasif. Kemudian pengetikan dengan komputer, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, size hurufnya itu 12. Kemudian rata kiri kanan gitu ya. Rata kiri kanan. Kemudian pengetikan naskah harus menggunakan font atau bentuk huruf yang sama dari keseluruhan teks. Jadi nanti mulai dari sampul sampai ke halaman terakhir itu harus jenis hurufnya itu harus sama ya. Kalau Times New Roman ya Times New Roman semua dari awal sampai akhir. Seperti itu. Kemudian seluruh tulisan diketik rata pada tepi batas kanan dan kiri kecuali judul. Kemudian judul gambar, judul tabel diletakkan di tengah-tengah ya. Secara simetri pada tepi atas kanan dan kiri. Nah, ini juga penting, ini margin ya. Batas tepi kertas itu margin ya. Jadi marginnya itu 4433 ya. Pinggir atas itu 4 cm, pinggir kiri itu 4 cm, kemudian pinggir bawah itu 3 cm, pinggir kanan itu 3 cm. Kemudian spasi. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya itu spasi 2 ya. Kemudian jarak antara bab dengan judul bab itu 1,5. Jarak antara judul bab dengan teks pertama atau antara judul bab dengan judul subbab itu spasi 3 ya. Nanti itu akan ada contohnya kok di bawah itu di lampiran nanti ada contohnya. Kalian bisa contoh itu nanti.
penulisan nomor bab nanti juga bisa dijelaskan, bisa kalian baca sendiri. Kemudian daftar pustaka juga. Daftar pustaka itu kan, daftar pustaka dalam penulisan skripsi itu bukan hanya buku ya. Jadi ada beberapa referensi yang kalian bisa gunakan dalam penulisan skripsi. Di antaranya yaitu buku, kemudian jurnal, dan laporan-laporan penelitian ya. Laporan-laporan penelitian dalam hal ini yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang kalian angkat ya. Misalkan judul skripsi yang kalian angkat tentang sejarah desa. Ya. Kemudian kalian harus cari itu kalau ada penelitian-penelitian tentang sejarah desa di daerah lain misalkan, itu bisa kalian jadikan referensi ya. Yang jelas penelitian itu sudah dipublikasi seperti itu. Nah, kemudian cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Nah, ini juga penting. Ini saya lihat kemarin di beberapa mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi ini banyak yang kurang paham ya. Banyak yang kurang paham dengan cara penulisan daftar pustaka ya. Jadi penulisan daftar pustaka itu menuliskan nama pengarang, kemudian tahunnya, kemudian judulnya, kemudian penerbitnya. Ini bisa dilihat contohnya ini ya. Ini nama pengarang bukunya itu Darjo Wijoyo Sunjono ya. Ini namanya dibalik ya. Kalau namanya terdiri dari dua kata, jadi kata pertama itu diselipkan di bagian di kalimat kedua ya, di sini ya. Di bagian kedua. Nanti nama belakangnya itu disimpan di pertama. Kemudian ini tahun terbitnya buku, kemudian ini judulnya. Judulnya itu dicetak miring ya, tulisannya itu dicetak miring. Kemudian ini Jakarta tempat penerbitnya, dan Yayasan Obor Indonesia adalah penerbitnya ya. Kalau ini contoh penulisan daftar pustaka yang merujuk dari buku. Kemudian ini yang ini dari buku juga. Pokoknya nanti kalian lihat sendiri lah. Nanti di sini juga lengkap dituliskan bagaimana cara menulis daftar pustaka ini ya. Karena saya lihat kakak-kakak kalian itu yang sudah melakukan penelitian atau menulis skripsi itu kebanyakan mereka tidak paham bagaimana cara menulis daftar pustaka ya. Jadi ada yang spasinya tidak di-tab masuk. Ini harusnya kan spasi keduanya baris kedua kan harus di-tab masuk. Seperti itu ya. Nanti kalian baca sendiri lah. Kalau kalian mengambil data dari menggunakan referensinya itu jurnal, cara nulisnya juga begini. Ini sudah diatur semua di sini ya. Kemudian dari majalah atau koran, ini begini juga penulisannya. Makalah, proceeding, internet, ini juga. Kalian juga bisa ambil data dari internet ya. Yang jelas bukan dari blogspot. Jadi dari website resmi, misalkan dari media informasi ya, atau media nasional, itu bisa kalian gunakan sebagai referensi. Tabel dan gambar juga sudah dijelaskan di dalam bagaimana cara peletakan gambar, pembuatan tabel yang baik dan benar itu nanti sudah dijelaskan. Nah, ini contoh halaman sampul ya. Bisa dilihat ya. Jadi ada tulisan proposal di atas. Ini halaman sampul proposal ya.
Jadi ada halaman sampul di atas, ukuran hurufnya itu 16, di bold, kasih warna hitam itu ya. Kemudian di bawah proposal itu ada judul, ukuran hurufnya itu 14, ya. Ini spasinya itu 1 ini. Ini spasi 1, nanti ditambahkan. Nah, di bagian logo itu besarnya 3,5 kali 3,5 cm. Jadi antara bagian atas dengan bagian samping bawah kiri kanan itu 3,5 kali 3,5 cm. Jadi nanti besarnya ini akan serentak semua, akan seragam semua, sama seperti ini. Kemudian di bawah logo itu ada nama mahasiswa, ya, oleh nama mahasiswa dan NIM. Olehnya ini ukuran hurufnya itu 14, nama dan NIM itu ukuran hurufnya 12. Nah, nanti di bawahnya ada program studi, kemudian jurusan, fakultas, dan universitas itu ukuran hurufnya itu 14 ya. Kemudian di bagian paling bawah itu ada bulan dan tahun pembuatan, itu proposal ya. Kemudian selanjutnya di lampiran kedua itu nanti kalian bisa lihat ya, ada contoh lembar pengesahan proposal. Ini penting, ini kemarin saya lihat di senior kalian itu juga banyak yang tidak sesuai ya, banyak yang beda lah, formatnya banyak yang beda. Jadi dengan adanya buku panduan ini nanti formatnya sama semua, antara si A dengan si B itu sama formatnya, jadi tidak beda-beda ya. Nanti kalian bisa lihat di buku panduan ini cara menulis halaman pengesahan proposal itu seperti ini ya. Bisa dilihat. Kemudian contoh halaman sampul skripsi. Nah, ini contoh halaman sampul skripsinya ini. Jadi di bagian paling atas itu judulnya. Ini sambil contoh, ini judulnya contoh ya. Misalkan Televisi Republik Indonesia atau TVRI, Stasiun Riau, studi kasus media massa dalam pembangunan Provinsi Riau 1998 sampai 2018. Gitu kan. Ukuran hurufnya itu 14. Kemudian logonya juga sama tadi dengan yang sampul proposal, 3,5 kali 3,5 cm. Kemudian di bawah logo ada nama dan NIM, oleh, kemudian ada nama, kemudian NIM. Ukuran hurufnya itu 14. Kemudian bawahnya itu sama juga tadi ada. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada halaman keaslian tulisan, ada halaman persetujuan pembimbing, ini ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nanti di buku panduan ini kalian bisa sangat mudah nantinya kalian akan dipermudah lah. Intinya kalian akan dipermudah dalam penulisan karya tulis sejarah atau skripsi ya. Nanti akan dimudahkan. Dan nantinya juga saya berharap adik-adik mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi itu bisa memiliki buku ini nanti kalau sudah dicetak ya. Karena tadi Kak Prodi juga sudah menginstruksikan kalau memang nanti buku ini sudah dicetak Bapak, nanti bisa mahasiswa miliki sebagai buku pegangan mereka. Misalkan kalian pulang ke kampung atau datang ke daerah penelitian kalian juga bisa sembari bawa buku ini. Itu ya. Cara-cara mengumpulkan data itu bagaimana caranya, itu nanti kalian bisa baca dari buku panduan ini. Jadi ini menurut saya ya sangat nantinya akan sangat membantu kalian ya dalam penulisan. Dan ini juga akan memudahkan kami sebagai dosen yang nantinya akan menjadi pembimbing dan penguji. Jadi kalau kalian sudah menulis dengan benar, kami juga
puas ya. Jadi artinya level kalian dalam hal penelitian itu sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya. Jadi ini saya rasa ini sangat, buku panduan ini sangat penting untuk kalian semua, untuk mahasiswa, untuk dosen juga ya. Itu sangat penting. Dan nantinya kan di prodi pendidikan sejarah itu akan ada jurnal prodi ya. Jadi nanti mahasiswa itu sebelum menyelesaikan studi itu harus wajib mempublikasikan skripsinya. Jadi sebelum kalian ujian tutup, nanti kalian harus mempublikasikan skripsi kalian. Nah, salah satu syarat untuk publikasi yaitu dengan melihat dari kualitas penulisan skripsi ya. Jadi nanti dilihat kualitas penulisan skripsi kalian, kalau bagus nanti akan mudah diterbitkan. Ya kan, mudah diterbitkan. Jadi kami nanti juga sebagai, kalau ada admin prodi yang bertugas untuk mempublikasikan jurnal kalian, itu nanti akan mudah juga. Jadi tidak mengedit lagi, karena kalian sudah dari awal sudah menyusun skripsi atau menulis skripsi dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa segera dicetak dan kalian bisa miliki ini untuk dipelajari. Ini di sini saya rasa juga ini sudah cukup jelas ya. Saya sudah jelaskan poin-poin di atas, kemudian saya juga sudah lampirkan contoh sampulnya bagaimana, contoh lembar pengesahan bagaimana, contoh lembar persetujuan bagaimana, kemudian pernyataan keaslian tulisan itu bagaimana. Itu sudah saya masukkan semua di buku panduan ini. Kalaupun nanti ada tambahan, mungkin akan saya tambahkan sebelum dicetak. Nanti saya akan baca-baca lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, nanti saya tambahkan. Misalkan catatan kaki saya belum tambahkan, jadi nanti saya tambahkan. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti sampulnya ya. Bisa dilihat ya. Jadi nanti seperti ini dia modelnya, buku panduan. Jadi seperti ini ya. Jadi mungkin seperti itu saja sosialisasi buku panduan penelitian dan penulisan di angkatan 2020 ya, di angkatan semester 5, yang nantinya di semester 7 itu sudah akan melakukan ini ya, tahapan penelitian, yaitu dimulai dari penentuan judul dan pembuatan proposal. Jadi nanti kemungkinan besar kalian sudah pakai buku ini untuk menulis skripsi dan proposal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, ini bisa dicetak secepatnya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk sosialisasi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi.